Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 1493 Tangan Feng Shen. Pada akhirnya, itu adalah Perdana Menteri Klan Tianhe yang mengusulkan harga 1,75 juta. Belum lagi tingkat keberhasilan pelelangan, bidikan yang sering dilakukan ini sepenuhnya menunjukkan kekayaan Klan Tianhe. 100-800 ribu. Di kota Klan Tianma, sebuah kutipan terdengar lagi. 100-850 ribu. Perdana Menteri Tianhe mengutip harga hampir tanpa ragu-ragu. Ada keheningan di kotak Tianma. Harga ini tidak sepadan. 1,85 juta untuk pertama kali, kedua 1,85 juta, ketiga kalinya 1,85 juta. Pop. Hammer omset. Perdana Menteri Tianhe akhirnya memenangkan artefak. Pada saat palu jatuh, Lan Xuanyu masih merasa sedikit tidak mau. Artefak ini sangat cocok, namun, harganya terlalu mahal, terlalu mahal. Berapa 3 artefak yang dia menangkan di depannya? Ini berapa? Lupakan saja, menyerah dulu. Saya akan membicarakannya nanti jika saya punya kesempatan. Artefak keempat menciptakan kemuliaan lain, meski tidak melebihi nilai menghancurkan armor naga, tapi kali ini ada banyak orang yang berpartisipasi dalam pelelangan. Ini sepenuhnya menunjukkan seberapa besar pasar yang ada untuk artefak. Li Jingyi tidak berhenti, dan segera mengumumkan bahwa dia ingin menggunakan artefak kelima. Kereta dorong lain memasuki arena. Ketika kereta dorong ini muncul di arena, pesona aneh mekar dengan tenang, seolah penutup pelindungnya agak tak terhentikan. Ksatria Naga Bulan Bintang tersenyum tipis, dan berkata, selanjutnya, artefak ini juga merupakan artefak yang sangat spesial. Secara relatif, jangkauan aplikasinya agak sempit, tetapi memiliki karakteristik yang sangat khusus. Artefak ini berasal dari untuk Klan Tianma, asal yang lebih dalam tidak diketahui. Silakan lihat. Sambil berbicara, dia mengangkat kain merah. Di gerobak lelang, di dalam tutup pelindung dengan diameter hanya 1 kaki 5, ada satu set artefak aneh, ya satu set, karena ada 2 buah. Itu adalah sepasang sarung tangan, dihadirkan dengan emas hitam, di punggung tangan, bertatahkan permata halus. Pola segitiga berada di bawah kecemerlangan batu permata, memberikan kesan grafis 3 dimensi. Tapi itu penuh dengan aura tajam. Hanya dengan melihatnya, ada perasaan umum bahwa kesadaran akan segera ditembus. Ksatria Naga Bulan Bintang Li Jingyi berkata, artefak ini bernama Tangan Feng Shen. Efeknya sangat aneh. Saat pengguna memakainya dan menggunakan senjata apapun, senjata itu akan dilengkapi dengan keausan yang kuat. Efek penetrasi. Daya tembusnya sangat kuat sehingga dapat langsung mengubah Fanti menjadi senjata ajaib. Oleh karena itu fungsinya untuk memberikan ketajaman. Premisnya adalah senjata yang dapat diberikan adalah non-logam. Di saat yang sama, tangan dewa tajam itu sendiri tidak memiliki kemampuan ofensif dan defensif, yang harus hati-hati, sekali hancur, tidak dapat diperbaiki. Dikatakan bahwa artefak ini dalam proses pemurnian, sangat kebetulan ada properti seperti itu. Tepi memberi, penetrasi kuat. Mendengar fitur ini, para bidar tiba-tiba terlibat dalam diskusi dan kontrol. Itu benar-benar karena artefak ini terdengar agak hambar. Meskipun tidak seperti kartu Dewa Es dan Api sebelumnya, kartu ini sangat hambar sehingga tidak seperti artefak, tetapi juga tampaknya agak lemah untuk memberi senjata lain keunggulan. Bagaimanapun, pada level dewa atau bahkan Feng Hao dulu tingkat dewa super, kekuatan serangan setiap orang tidak lemah. Dan ini lebih tentang pertarungan secara keseluruhan. Tepi sarung tangan ini berarti bahwa senjata lain perlu digunakan untuk bekerja sama, tetapi tidak boleh dari jenis logam. Apa yang harus saya gunakan jika bukan logam? Bukan tidak mungkin, tapi agak merepotkan, apalagi hanya meningkatkan penetrasi, dan tergantung dari kekuatan senjata itu sendiri. Setelah itu menjadi artefak yang kuat, itu adalah artefak yang tidak berasa. Antusiasme penawar tiba-tiba menurun. Li Jingyi tidak mengatakan apa-apa lagi tentang artefak ini, hanya tersenyum dan berkata, kami memulai pelelangan, harga awal, koin kristal naga 200.000 hari. Setiap kenaikan harga tidak kurang dari 10.000 hari koin kristal naga. Pistolnya rendah, tetapi jauh lebih tinggi dari kartu Ice Vulcan. 210.000. Tawaran itu muncul untuk pertama kalinya. Bagaimanapun, ini juga artefak universal. Bagaimanapun, itu adalah artefak. Memberikan efek tajam, menembus, level artefak, dan itu tidak terlalu buruk. 220.000.
Antusiasme pelelangan benar-benar tidak ada bandingannya dengan tombak naga ringan sebelumnya, dan jumlahnya semuanya 10.000. Pada awalnya, Houdinsong telah memberitahunya bahwa harga artefak normal adalah sekitar 40 hingga 500.000 koin kristal naga. Tidak mungkin setiap artefak dapat dibeli dengan harga murah karena efek negatif yang merepotkan seperti kartu Yin Yang dan Azure Frozen Excalibur. Harga tangan Feng Shen perlahan naik, dan secara bertahap, kecepatan penawaran mulai meningkat. 300.000, harga mulai menembus angka 300.000. Kesadaran Lan Xuanyu menyapu keluar, diam-diam merasakan posisi tawaran, terutama untuk merasakan apakah Perdana Menteri Tianhe terus menawar. Untuk artefak ini yang memberikan ketajaman, Perdana Menteri Tianhe tetap diam dan tidak berniat membelinya, yang jelas artefak ini tidak sesuai dengan pikirannya. 350.000. Apakah ada kenaikan harga lagi? Harga artefak ini saat ini hanya 350.000. Li Jingyi bertanya di atas panggung. Dia memiliki beberapa keraguan tentang artefak ini. Sebelum pelelangan dimulai, dia secara alami mengevaluasi semua artefak ini. Di antara mereka, Dewa Es dan Api, yaitu Dewa Yin dan yang di hati Lan Xuanyu, pasti yang paling sulit untuk dilelang, karena agak enggan untuk mengatakan bahwa itu adalah artefak. Harganya tidak akan tinggi. Kemudian mata para dewa tidak mudah untuk dijual, dan efek negatifnya sangat mengganggu. Azure Frozen Excalibur sebenarnya lebih rendah dari yang diperkirakan. Dan yang ini juga lebih rendah dari yang diharapkan. Diberkahi dengan tepi, tangan dewa tepi ini sebenarnya sangat kuat. Sepasang sarung tangan ini sebenarnya efektif untuk Feng Hao Douluo level dewa. Namun, ketika naga bertarung, mereka tidak memiliki tuntutan yang tinggi. Feng Hao Douluo tingkat dewa sejati, lebih sering mengandalkan serangan skala besar, serangan energi jarak jauh untuk menampilkan kekuatan mereka. Anda tidak perlu dekat, dan senjatanya terutama untuk meningkatkan energi. Jadikan hasil keseluruhannya lebih bertenaga. Oleh karena itu, Feng Shen bisa dipastikan tidak akan terlalu antusias, namun ia tidak menyangka antusiasnya akan begitu rendah. Menurut perkiraan awal, harga Hand of Feng Shen setidaknya harus 500.000 atau lebih dalam situasi seperti lelang kuda panjang, tetapi sekarang harganya hanya 350.000. 350.000, pertama kali. Melihat bahwa dia tidak terus menawar, Ksatria Naga Bulan Bintang Li Jingyi mulai berteriak beberapa kali. Sebagai identitasnya, secara alami tidak mungkin untuk terus terlibat dengan banyak hal. Pada saat ini, sebuah plat nomor terangkat, 360.000. Li Jingyi melihat ke arah plat nomor tersebut, dan tiba-tiba terlihat terkejut. Apakah gadis ini akan menjadi seorang ahli artefak? Lan Xuanyu lah yang mengangkat plat nomor itu. Padahal sudah menunggu hingga harga final artefak ini keluar, maka ia mulai memanggil countdown, lalu ia melakukan kenaikan harga. Di sisi lain, bidar yang sempat mengira artefaknya akan berhasil ternyata terkejut, apakah ini harga baru? 370.000. Dengan enggan dia membuat tangan yang lain. Kali ini, Lan Xuanyu tidak menaikkan harga dengan pesat, tetapi hanya menambahkan 10.000 yuan pada basis aslinya. 380.000 yuan. Lawannya mate dan tidak terus menambahkan. Bagaimanapun, batasan Feng Shen masih relatif besar. Ya, betapapun tingginya, itu tidak sepadan. 380.000, pertama kali, 380.000, kedua kalinya, 380.000, ketiga kalinya. Boom, setuju. Ketika Li Jingyi menjatuhkan palu, dia merasa sedikit aneh, artefak yang dilelang hari ini. Ada pedang biru bersalut es, mata para dewa, kartu es dan api, baju besi naga penghancur, tombak api naga, ditambah tangan dewa depan, sudah ada 6 artefak. Solen 4 chapter 1494 terbalik alam semesta. Di antara 6 artefak ini, Lan sebenarnya telah menjatuhkan 4 di antaranya, lebih dari kepala klan besar manapun. Meskipun ini terkait dengan batasan artefak, sangat mungkin bagi Lan untuk sering bergerak. Yang satu kaya, plus semoga berhasil. Jika Anda menghitung permata penjaga Pegasus yang berharga itu, kali ini, dia memenangkan cukup banyak hal baik. Para penawar diundang untuk naik ke panggung untuk mengambil artefak. Kali ini Lan Xuanyu tidak keluar. Dia terlalu sering keluar, jadi Bai Xiuxiu naik. Meski masih banyak orang yang mengenalnya dan Bai Xiuxiu pada saat yang sama, akan selalu berbeda jika mereka terlihat berbeda, dan itu juga bisa membuat para ksatria naga percaya bahwa artefak ini dibeli untuk Bai Xiuxiu untuk meningkatkan efektivitas tempur Bai Xiuxiu. Bai Xiuxiu naik ke panggung, membuka perisai, dan mengambil sarung tangan emas hitam ke tangannya.
Sarung tangan sangat lembut dan halus, dan tidak ada nafas khusus yang keluar, tetapi ada perasaan tipis yang tebal dan fluktuasi energi yang tidak jelas terkandung di dalamnya. Setelah Bai Xiu menyapa Ksatria Naga Xing Yue dan kembali ke kotak naga, Lan Xuanyu menatapnya, dan Bai Xiu memasukkan tangan Feng Shen ke dalam pemandu jiwa penyimpanannya. Mengenai ini, kursi pertama dari naga dan para Ksatria Naga tidak banyak mengungkapkannya. Tangan dewa depan masih agak berguna. Para Ksatria Naga tidak menyukainya. Alasan utamanya adalah meskipun itu bukan pada level dewa, itu juga termasuk baju besi tangan. Jika artefak ini dipakai dengan baju besi naga dewa, itu tidak layak. Naik, alih-alih memakai armor naga untuk bertarung, hanya saja peningkatan sarung tangan ini sudah pasti tidak sebaik armor naga. Karena alasan inilah artefak ini bisa mengalir ke pelelangan. Ratusan ribu barang, jual saja jika Anda suka. Keinginan belanja wanita sangat kuat. Menurut pendapat mereka, tidak peduli seberapa berbakatnya Lan dan Xiu, mereka tetaplah gadis kecil. Dengan 4 artefak di tangan, penyesalan Lan Xuanyu sebelumnya karena kehilangan tombak naga api tiba-tiba menebus banyak hal. Tangan Feng Shen ini tidak diambil untuk Bai Xiu. Bai Xiu memiliki armor naga pemakan es dan tidak membutuhkan benda ini sama sekali. Bagaimana dia bisa konsumsi impulsif? Tangan Feng Shen, di antara 7 monster strike mereka, adalah yang paling berguna, dan itu adalah Yuan En Hui. Penetrasi tepi dapat diberikan ke senjata apapun, dan busur serta anak panah juga dapat dilakukan secara alami. Busur Raja Elf Yuan En Hui sendiri merupakan artefak yang dapat melahirkan panah berbagai atribut, dan menghasilkan peningkatan yang besar. Semakin tinggi basis kultivasinya, maka kekuatan Yuan En Hui akan semakin kuat. Karena tangan dapat menambah ketajaman senjata, sangat mungkin untuk memasang busur Raja Elf, dengan kata lain, panah yang ditembakkan oleh Yuan En Hui di masa depan akan memiliki penetrasi super dengan peningkatan artefak ini. Melalui ini untuk memaksimalkan manfaat menggunakan artefak. Dibandingkan dengan tombak naga api cahaya sebelumnya, artefak ini bahkan lebih bermakna bagi Lan Xuanyu dan yang lainnya. Lan Xuanyu telah mengambil keputusan sebelumnya, selama itu dalam 1 juta koin kristal naga surgawi, artefak ini harus diturunkan. Keberuntungan masih ada di pihaknya, dan hanya butuh 350.000 hari koin kristal naga untuk menjatuhkan artefak ini. Saat ini, 4 artefak yang dimenangkannya tidak sebagus harga tombak naga api. Lan Xuanyu diam-diam senang, tapi di atas panggung, suara Ksatria Naga Bulan Bintang Li Jingyi sedikit lebih tinggi. Artefak berikutnya adalah bagian terakhir dari pelelangan kita hari ini, dan yang besar berikutnya. Poros adalah 2 artefak paling berharga di pelelangan hari ini. Sebelum akhirnya kami memutuskan untuk mengeluarkannya, kami melakukan banyak diskusi internal. Akhirnya, kami memutuskan untuk memilih 2 artefak ini untuk merayakan berdirinya federasi. Artefak yang sangat berharga akan dilelang. Jadi, penawar yang cakap bisa disiapkan. Silakan ke final kami. Segera, gerobak besar perlahan didorong keluar. Hal ini terlihat dari seragamnya cover kain merah yang terdapat cover pelindung di bawahnya, dan tidak mudah menebak apa yang ada di dalam cover pelindungnya. Ukuran cover pelindung tidak menentukan besar kecilnya barang yang ada di dalamnya. Lan Xuanyu melihat gerobak yang diluncurkan di atas panggung, dan dia punya rencana rahasia. Setelah mendengarkan kata-kata Li Jingyi, dia diam-diam memutuskan bahwa 2 artefak terakhir, tidak peduli seberapa bagus efeknya dan seberapa kuat mereka, dia tidak bisa lagi bergerak. Setelah membeli 4 artefak, mereka sudah menunjukkan kecemerlangannya. Bagaimanapun, ini adalah lelang besar untuk seluruh federasi Longma, meski nampaknya nilai transaksinya sangat tinggi. Namun nyatanya, saat klan naga berpartisipasi dalam pelelangan, semua klan tetap memberikan muka dan tidak akan bersaing secara khusus. Dan ketika lot terakhir yang paling berharga ditembakkan oleh dirinya sendiri, itu akan menjadi sedikit diabaikan, dan para ksatria naga mungkin memiliki pendapat tentang diri mereka sendiri. Jadi, tidak peduli apa 2 undian terakhir, dia memutuskan untuk mate dan tidak berpartisipasi. Di atas panggung, Li Jingyi berkata, artefak terakhir kami tidak memiliki efek samping. Pada saat yang sama, bersifat universal. Berdasarkan premis ini, siapapun yang mendapatkannya bisa mendapatkan peningkatan yang besar. Efek terbesarnya adalah transformasi. Jadi kami juga menyebut artefak transformasi. Itu dapat menerobos ranah baptisan Tenrai filter waktu, dan penyerapan Tenrai, menyuntikkan energi ke dalam Invivol yang paling murni, untuk membantu mereka menyeberangi perampokan menjadi dewa. Ini artefak itu dibuat oleh Ksatria Naga pertama kami secara pribadi, dan itu sangat penting bagi klan naga kami.
Banyak anggota klan, melalui artefak inilah kemenangan akhirnya berhasil diatasi. Nilainya tidak bisa lagi diperkirakan dengan uang. Kami memberinya nama yang disebut Okside Daun Universe Cover. Ini memiliki efek ajaib untuk membalikkan alam semesta dan membantu menjadi dewa. Mendengarkan kata-kata Li Jingyi, Lan Xuanyu tidak bisa menahan diri untuk tidak duduk tegak. Meskipun dia telah menduga bahwa nilai dari dua artefak berikutnya pasti tidak akan rendah, dia tidak berharap menjadi eksistensi yang begitu kuat. Pembantu untuk menjadi dewa. Ini adalah bantuan untuk menjadi dewa. Artinya, dengan artefak ini, ketika Anda mencapai persimpangan, Anda tidak perlu khawatir tentang penyeberangan yang gagal, Anda dapat menggunakannya untuk mencapai tingkat dewa. Lan Xuanyu memiliki hasrat untuk itu. Perasaan dari atas, jika Anda bisa mendapatkan artefak ini, berapa banyak dewa tingkat powerhouses akan Douluo Federasi akan melahirkan. Ini, haruskah Anda bawa di semua biaya? Tapi kata-kata Li Jingyi berikutnya menuangkan air dingin pada dirinya. Satria Naga Bulan Bintang melanjutkan, balikan pelindung semesta. Itu dapat digunakan setiap 3 tahun sekali. Setelah menggunakannya, sejumlah besar energi kehidupan perlu ditambahkan. Daya tahan maksimum adalah puncak dari guntur 4 warna. Jika dihadapkan pada perampokan guntur warna-warni, ada kemungkinan kerusakan. Karena bahan yang digunakan untuk membuat artefak ini terlalu berharga, bahkan kami tidak dapat memperbaikinya sekarang. Karena itu, disarankan saat menggunakannya, cobalah melawan petir 4 warna. Hanya kesengsaraan guntur 4 warna. Lan Xuanyu tiba-tiba mengerti mengapa naga bersedia mengambil artefak yang begitu kuat. Di antara naga, tidak ada kesengsaraan guntur 4 warna. Jika naga yang lebih rendah berkultivasi menjadi dewa, mereka umumnya 4 warna. Guntur kesengsaraan hanya yang terbaik di antara naga tengah dapat menghadapi 1 atau 2 kesengsaraan guntur berwarna-warni, sedangkan suku naga atas memiliki setidaknya 1 kesengsaraan langit dan bumi berwarna-warni. Oleh karena itu, meskipun artefak persimpangan kesengsaraan ini berguna bagi klan naga, namun tidak begitu berguna. Bagaimanapun, klan naga memiliki perawakan yang kuat, dan kemungkinan gagal dalam persimpangan kesengsaraan sebenarnya tidak besar. Terlebih lagi, artefak ini bukanlah penggunaan tanpa batas, hanya dapat digunakan setiap 3 tahun sekali, dan perlu mengisi kembali banyak energi kehidupan. Tidak sulit untuk mengisi kembali energi kehidupan. Kuncinya adalah bahkan Ksatria Naga yang ada di bintang naga mengatakan bahwa itu adalah energi kehidupan yang besar. Berapa banyak energi kehidupan yang akan ada di sini di bintang Douluo? Itu bisa digunakan, tapi sangat terbatas. Jelas bukan masalah untuk menggunakannya setiap 3 tahun sekali di Tianlongxing, tetapi sulit untuk mengatakannya di Federasi Douluo. Tentunya artefak ini masih sangat bermanfaat, dan mengumpulkan energi kehidupan bukanlah hal yang mustahil. Hanya saja tidak sebagus yang diharapkan. Solen 4 Chapter 1495, Lelang Berdarah. Lan Xuanyu menjadi tenang saat ini, dan mengerti mengapa klan naga mengeluarkan artefak ini untuk dilelang. Untuk ras yang kuat seperti klan naga dan klan Tianma, dan bahkan ras yang kuat seperti Dewa Bersenjata 8 dan klan Iblis, yang ini bisa dikatakan digunakan untuk transformasi, peran alam semesta terbalik tidak terlalu besar. Seorang Feng Hao Douluo sejati pasti akan meremehkan menggunakan alat dewa semacam ini untuk membantu dirinya sendiri dalam kesengsaraan, bahkan jika itu bisa menyaring, tanpa temper dari guntur langit, setelah menjadi dewa, dia hanya bisa menjadi Feng Hao Douluo tingkat dewa terlemah. Namun, bagi ras yang relatif lemah, terutama mereka yang memiliki bakat biasa, menjadi dewa adalah dunia lain. Terlepas dari hal lain, peningkatan umur yang substansial adalah manfaat yang paling jelas. Kemudian bicarakan tentang peningkatan kekuatan. Oleh karena itu, daya tarik artefak ini pasti akan melampaui semua artefak sebelumnya, dan bahkan lebih kuat dari poros terakhir. Bagi ras yang kaya dan memiliki kekuatan ras yang tidak mencukupi, ini hanyalah artefak di antara artefak. Harus dikatakan bahwa klan naga masih menaruh pemikiran mereka pada lelang ke-7 artefak ini, yang semuanya bagus dan tidak berasa. Dilihat dalam urutan ini, bahkan poros akhir pun cenderung tidak berasa. Tapi potongan terakhir yang diambil saat ini adalah hal yang sangat bagus, bagaimana mungkin itu tidak menimbulkan sensasi. Kain merah itu diangkat, dan di dalam perisai besar itu, ada bola logam. Bola logam ini berdiameter sekitar 4 meter, dan sebagian besar ras mampu menyusut ke dalamnya. Begitu dia melihat ukuran ini, Lan Xuanyu tahu mengapa para naga tidak menginginkannya. Dengan benda ini, naga tengah dan bawah tidak bisa masuk sama sekali. Dia sekarang menebak bahwa ketika artefak ini pertama kali diteliti, sebenarnya ditujukan ke klan naga atas.
Namun, ketahanan artefak ini tidak sekuat yang dibayangkan. Itu hanya bisa bertarung ke tingkat kesusahan petir elemen 4 warna, sangat sulit untuk menghadapi kesengsaraan langit dan bumi, jadi dalam klan naga, ini tidak berasa. Pantas saja para naga rela melakukan hal-hal sebaik itu, benar-benar ada banyak liku-liku. Di atas panggung, Satria Naga Bulan Bintang Li Jingyi jelas dapat merasakan antusiasme yang hampir mendidih dari para penonton. Balapan kuat yang duduk di baris pertama semuanya memiliki banyak kegembiraan, dan yang paling bersemangat adalah balapan yang duduk di baris kedua. Mereka semua memiliki kekuatan tertentu, fondasi dan kekayaan tertentu. Bagi mereka, artefak yang dapat membantu menjadi dewa ini benar-benar keberuntungan dari surga. Sekarang saya tidak tahu berapa banyak orang yang memiliki 4 kata ini di benak mereka. Artefak ini tidak ditujukan pada satu ras, tetapi pada banyak ras, terutama ras kaya. Meskipun pelelangan belum dimulai, Li Jingyi sudah bisa membayangkan bahwa pelelangan tempat ini pasti adegan berdarah. Selanjutnya, kami akan mulai melelang Oxide Dawn Universe Cover. Harga awalnya adalah... Pada titik ini, Li Jingyi berhenti, dan kemudian, harga astronomi muncul dalam suaranya, 2 juta Tianlong koin kristal. Ya, 2 juta. Artefak akhir yang memang pantas, harga paling mahal. Namun, harga 2 juta koin kristal naga tidak menyurutkan semangat mereka yang mendambakannya. Setiap kenaikan harga tidak boleh kurang dari 100.000 koin kristal naga, pelelangan dimulai. Li Jingyi tidak menunda lagi, dan langsung mengumumkan dimulainya pelelangan artefak ini. 3 juta. Harga pertama menaikkan antusiasme lelang hingga ekstrim. Ketika Bai Xiu mendengar tentang artefak ini yang dilelang, dia dengan lembut menyentuh Lan Xuanyu. Jika Anda bisa memenangkan artefak ini, itu akan menjadi pilihan yang sangat baik untuk membantu mitra Anda atau memberikannya kepada federasi. Namun, begitu harga awal keluar, dia tahu itu dingin. Tidak ada kesempatan. Lan Xuanyu menatapnya, ekspresinya tidak berubah. Tapi ada beberapa ketidakberdayaan di hati saya. Saya pikir saya cukup kaya sebelumnya, jadi Zheng Chujia memberinya 5 juta koin kristal naga, dan hanya menghabiskan kurang dari 1 juta untuk menjatuhkan 4 artefak. Ini menunjukkan daya beli koin kristal naga. Tetapi pada saat ini, ketika artefak asli ini muncul, dia tampak meregang untuk uang kecil ini. Klan besar ini akhirnya menunjukkan kekuatan hebat mereka. Jika penutup pembalikan ini benar-benar diperoleh, niat egois terbesar Lan Xuanyu sebenarnya adalah menggunakannya untuk orang tua angkatnya. Dengan sumber daya yang kini dimilikinya, bukan tidak mungkin membantu para orang tua asuhnya untuk berkultivasi hingga setingkat dewa. Dengan penutup terbalik ini, membantu mereka mencapai tingkat dewa yang paling umum, keuntungan terbesar adalah dapat meningkatkan umur mereka secara drastis. Fen Hao Douluo tingkat dewa dapat hidup hingga setidaknya 500 tahun di Federasi Douluo. Jika mereka dipelihara dengan benar, usia 1000 tahun tidak apa-apa. Selain itu, dia tidak berpikir itu adalah hal yang baik untuk artefak ini membantu dalam kultivasi dewa. Sebuah Fen Hao Douluo tingkat dewa yang belum mengalami pemolesan tidak memiliki manfaat lain selain memperpanjang umur. Artefak ini secara alami merupakan hal yang baik, tetapi tidak tersedia sekarang. 3 dan 5 juta. 4 juta. 4 juta 5 juta. Mata Bai Xiu sudah bernilai sedikit, kurang dari 1 menit. Membalik harga cover Universe, dari harga awal sebelumnya 2 juta Dragon Crystal Coins sudah bertambah menjadi sebanyak 4,5 juta Dragon Crystal Coins, yang akan mencapai angka 500. Dan tidak ada kenaikan harga 100.000 atau 100.000 sama sekali, itu semua 500.000 atau 500.000. Hampir semua yang ikut tender sudah berdiri, jangan sampai mereka tidak bisa melihat papan nama mereka di atas panggung. Bukan karena tidak ada kenaikan 100.000, tetapi harga mereka dengan cepat kewalahan oleh lebih tinggi karena jumlah peserta yang besar. Li Jingyi di atas panggung hanya melaporkan 500.000 atau 500.000. 5 juta. Tanda koin kristal 5 juta naga rusak. Pada saat ini, Perdana Menteri Tianhe dari klan Tianhe sekali lagi keluar dari kotak dan mengangkat plat nomor di tangannya, 6 juta. Dia langsung menambahkan 1 juta. Benar, artefak ini jelas merupakan salah satu artefak untuk suku Tianhe, yang bakatnya rendah tetapi planet ini penuh dengan energi kehidupan yang agung, dan itu sangat cocok. Saat ini, mata surga dan Perdana Menteri agak merah. Artefak ini adalah sesuatu yang akan dia hapus. Selama Anda dapat memiliki artefak ini, itu berarti setiap 100 tahun ke depan, klan Tianhe akan dapat melahirkan setidaknya 33 dewa yang kuat. Terakumulasi selama beberapa ratus tahun, itu adalah keberadaan ratusan level-level dewa.
Terlebih lagi, sebagai orang tingkat tinggi, setiap orang memiliki saudara dan keturunan, dengan benda ini keturunannya akan menjadi dewa. Dengan kuota 3 tahun, penerima manfaat terbesar pasti mereka yang berdiri di puncak. 7 juta. Harga tinggi lainnya langsung muncul. Eksistensi dengan tentakel di kepalanya keluar dari kotak itu adalah penguasa klan Yukong, Raja Yukong. Raja Yukong secara pribadi datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan hari ini, kecuali untuk bidikan di Kong Yuanjing yang muncul sebelumnya, dia selalu relatif diam dan tidak mengambil terlalu banyak bidikan. Saat ini, dia meneriakkan harga tinggi. Begitu muncul dua harga yang langsung menambah jutaan koin ini, jumlah penawar lain yang menawar menurun drastis. Bagaimanapun, masih ada beberapa balapan yang bisa mengeluarkan begitu banyak koin kristal naga langit, belum lagi ini belum berakhir. Suku Tianhe memiliki aliansi bisnis terbesar, dengan bisnis di seluruh penjuru galaksi. Pasti monopoli. Padahal, klan Yukong tidak terlalu banyak. Meskipun sekarang mereka telah kehilangan generasi kristal sumber kosong, tidak ada cacing kosong. Namun, klan Yukong telah ada selama bertahun-tahun. Dengan bantuan kristal sumber kosong yang lahir dari serangga kosong, mereka terus berkembang dan meningkat. Pada saat yang sama, kekayaan sedang dikumpulkan. Sumber kristal kosong yang mahal telah memberi mereka kekayaan besar. Akumulasi yang kuat dan sumber daya keuangan yang kuat adalah yang terbaik di seluruh Federasi Longma. Dan untuk klan Yukong, Reverset Universe Cover juga punya arti khusus. Klan Yukong sekarang telah kehilangan cacing langit, dan kristal sumber langit hanya dapat mengumpulkan yang sudah ada, tapi tidak peduli bagaimana katanya, ia duduk dan memakan langit. Tanpa Kong Yuanjing, mereka ingin berkembang dan menjadi dewa, itu menjadi jauh lebih sulit dari sebelumnya. Dan pembalikan alam semesta ini tidak diragukan lagi merupakan jalan pintas yang dapat membuat mereka menjadi dewa. Oleh karena itu, ketika klan Yukong melihat artefak ini, ia juga yakin bahwa itu telah ditentukan. Solen 4 Chapter 1496 12 juta. Pada saat ini, dua balapan teratas dipasangkan, dan atmosfer langsung menjadi tegang. Situasi suku Tianma mirip dengan suku naga, dan mereka tidak terlalu tertarik dengan artefak ini, jika tidak maka tidak akan ada jalan keluar. Dewa dan iblis berlengan 8 serupa. Faktanya, suku mantis juga suka menempati ras. Mereka banyak, tapi yang kuat sebenarnya tidak banyak. Tetapi ketika harganya melebihi 5 juta, Raja Mantis duduk, mereka juga miskin. Pada saat ini, Raja Belalang Emas memandang mata Perdana Menteri Tianhe dan Raja Yukong, dan mereka sedikit hijau, benar-benar ingin mencurinya. Perdana Menteri Tianhe menoleh untuk melihat Raja Yukong, mata kedua kakak beradik itu bertabrakan di udara, segera memicu percikan api di langit, 8 juta. Perdana Menteri Tianhe berkata dengan dingin. Ekspresi Raja Yukong tetap tidak berubah, 9 juta. Ksatria Naga Bulan Bintang yang memimpin lelang di atas panggung terdiam, dan pada saat yang sama dia sedikit terdiam. Sebagai seorang ksatria naga, dia tidak terlalu memikirkan untuk membalikkan alam semesta, meski diperkirakan harga lelang artefak ini akan mahal, dia tidak menyangka akan semahal itu. Ini sederhana, Anda punya uang, ayo. 10 juta. Perdana Menteri Tianhe meneriakkan harga yang menakutkan tanpa ragu-ragu. Biasanya 4 hingga 500 ribu yuan dapat membeli artefak. 10 juta, itu harga 20 artefak. Tentu saja, tidak ada pasar untuk artefak, dan kecil kemungkinan Anda bisa membeli begitu banyak. Namun, harga 10 juta Dragon Crystal Coins benar-benar terlalu menakutkan. Bahkan dengan kekayaan klan naga, 10 juta koin kristal naga setara dengan pendapatan kota besar selama 1 tahun. Ini menunjukkan betapa kayanya klan Tianhe. Kedua taipan itu menaikkan harga mereka dengan sangat cepat beberapa kali ini, dari 5 juta menjadi 10 juta, yang memakan waktu kurang dari 1 menit. Nafas Raja Yukong menjadi lebih kental, menatap tajam ke Perdana Menteri Tianhe, dengan sedikit gigi terkatup. Perdana Menteri Tianhe mencibir di dalam hatinya, klan Yukong sekarang duduk dan makan gunung, apakah kamu berani? 11 juta. Yukong Wang mengertakkan gigi dan akhirnya mengatakan harga selanjutnya. Perdana Menteri Tianhe masih tidak ragu-ragu, 12 juta. Kamu, Raja Yukong sangat marah, auranya jelas sedikit tidak stabil, auranya yang kuat naik ke langit, berubah menjadi serutan perak samar. Penjaga kuat dari suku naga dan Tianma dengan cepat menghentikan mereka di tengah. Jika keduanya bertarung, pelelangan tidak akan dilanjutkan. Jika Anda punya uang, bayar, dan jika Anda tidak punya uang, diamlah. Perdana Menteri Tianhe berkata dengan dingin, 12 juta koin kristal Tianlong, dia juga sakit.
Ini adalah sosok astronomis yang nyata, tetapi menurutnya itu sepadan. Memiliki kemampuan untuk mempromosikan Feng Hao dulu tingkat dewa jauh lebih penting daripada mendapatkan alat dewa. Tidak peduli berapa banyak artefak yang Anda miliki, Anda harus memiliki cukup tenaga untuk menggunakannya. Orang Tianhe sendiri memiliki kebugaran fisik yang buruk. Ini adalah rasa sakit terbesar mereka. Jika lebih banyak Feng Hao Douluo tingkat dewa dapat lahir, keturunan dari Feng Hao Douluo tingkat dewa ini akan memiliki kebugaran fisik yang lebih baik. Seiring waktu, ras akan berubah dan berkembang. Akar kekuatan. Suku Tianhe paling menentang pembentukan Federasi Longma karena sumber daya keuangan mereka sendiri dan perkembangan ras mereka yang cepat selama bertahun-tahun. Dengan kecepatan perkembangan saat ini, klan Tianhe bahkan yakin akan menjadi penguasa sejati galaksi kuda naga dalam beberapa ratus tahun atau bahkan lebih lama. Teknologi yang diam-diam mereka teliti sudah merupakan eksistensi tertinggi di Federasi Longma. Dalam hal penelitian dan pengembangan ilmiah, klan Tianhe adalah yang pertama dan paling banyak berinvestasi. Raja Yukong ragu-ragu dan kemudian ragu-ragu, dia sangat mengerti berapa banyak dana yang bisa dia mobilkan. Masih ada 1 hari lelang besok. Kalau hari ini uang kamu habis, intinya kamu mungkin tidak bisa membelinya. Dari segi kekayaan dan kekayaan, itu benar-benar lebih rendah dari surga dan klan. Ekspresi cemberut muncul di wajah Raja Yukong, dia menatap Perdana Menteri Tianhe dengan tatapan dingin, wajah dan nafasnya kembali tenang, dan dia kembali ke kotaknya. Pada saat ini, Raja Yukong, tinjunya terkepal erat sejak hilangnya cacing kosong, waktu belum lama berlalu, tetapi seluruh klan Yukong telah lama tidak stabil. Dia sangat curiga, tangan ras yang lebih kuat dari dirinya. Akankah Sora Wom menghilang seperti ini? Tanpa cacing langit, itu akan mengguncang dasar dari seluruh klan Yukong. Perdana Menteri Tianhe memandang Star Moon Dragon Knight di atas panggung, tersenyum sedikit, dan membuat tanda tolong. Li Jingyi juga diam-diam berbicara, 12 juta, sangat kaya. Apakah ada harga yang lebih mahal untuk 12 juta koin kristal naga? Li Jingyi bertanya secara rutin. Banyak penawar di belakang bermata merah siapa yang tidak menginginkan artefak ini. Itu hanya malu-malu di saku dan tidak mampu membelinya. Perdana Menteri Tianhe juga tidak peduli tentang cemburu, dan bisa menjatuhkan artefak ini jelas merupakan hal yang luar biasa bagi klan Tianhe. Satu-satunya yang disayangkan adalah armor naga penghancur sebelumnya belum diambil. Kembali dan diskusikan dengan Dewa Bersenjata 8 Mozu secara pribadi, selama mereka bersedia menjual, harganya akan baik-baik saja. Dengan bantuan armor naga penghancur untuk membantu budidaya, dan inversi alam semesta untuk membantu melintasi bencana, ada harapan untuk kekuatan ras. Berpikir tentang ini, Perdana Menteri Tianhe bisa dikatakan sombong. Apakah itu untuk menghancurkan baju besi naga atau membalikkan alam semesta? Dapatkan salah satu dari keduanya, dan pelelangan ini sudah menjadi perjalanan yang berharga. Sedangkan untuk Celestial Crystal Coins yang habis, uangnya adalah sesuatu yang berada di luar tubuh, jadi kamu bisa mendapatkannya kembali. 12 juta koin kristal naga, pertama kali. Li Jingyi memulai hitungan mundur. Harga ini terlalu menakutkan, dan apa yang ditunjukkan oleh Perdana Menteri Tianhe adalah masih ada ruang untuk energi. Untuk dapat menjadi perwakilan dari berbagai ras, setiap orang tidak akan mudah impulsif, dan hanya sedikit yang mampu membeli artefak ini. 12 juta koin kristal naga, kedua kalinya. 12 juta koin kristal naga, ketiga kalinya. Tampar, palu jatuh. Mendengar suara terakhir palu, Perdana Menteri Tianhe menghembuskan napas, wajahnya penuh kegembiraan, dan dia berada di atas panggung tanpa desakan Li Jingyi. Panduan jiwa penyimpanan diselimuti cahaya, dan alam semesta terbalik yang besar secara langsung dimasukkan ke dalam panduan jiwa penyimpanannya. Dia tersenyum tipis pada penonton, sosoknya yang rendah benar-benar menunjukkan rasa yang agak kuat. Jatuh ke tanah, dia kembali ke kotaknya. Final, membalikkan alam semesta, menciptakan harga super tinggi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Federasi Longma. Setelah lelang ini, semua orang terkesiap. 12 juta. Sungguh mengerikan, harga sebuah artefak telah dinaikkan hingga harga yang sangat tinggi. Belum lagi perwakilan dari ras kecil itu, bahkan jika itu adalah kursi pertama Tianlong, itu sedikit tersentuh saat ini. Apakah klan Tianhe sebenarnya sangat kaya? Sangat disayangkan bahwa metode pembuatan penutup terbalik ini telah hilang, sebaliknya jika Anda berbuat lebih banyak, bukankah itu menjadi rejeki? Suasana di kotak klan naga juga agak aneh. Bahkan untuk klan naga, hampir tidak mungkin untuk melelang artefak dengan harga ini. Terlalu mahal, klan Tianhe benar-benar kaya.
Tianlong Jiang Weiki yang pertama menoleh untuk melihat Zhong Zichang, Satria Naga Fajar kedua. Kedua bertukar mata, dan keduanya melihat perasaan satu sama lain. Hiruk pikuk dingin melintas di mata orang pertama di Tianlong, sementara wajah Zhong Zichang tenang. Setelah Lan Xuanyu mendengar harga 4 juta, dia tidak memperhatikan pelelangan, tetapi dia melihat kontak mata antara dua orang besar, Tianlong pertama dan kedua. Seperti kata pepatah, pertunjukan kayu di angin hutan akan menghancurkannya. Klan Tianhe, kinerja dalam pelelangan ini benar-benar agak radikal. Tentu saja radikalisme juga memiliki alasan yang radikal. Bagaimanapun, Federasi Longma telah didirikan, dan mereka belum benar-benar terintegrasi ke dalamnya. Mereka bersedia membayar harga yang besar untuk pelelangan kali ini. Pada kenyataannya, menjadi lebih jelas bagi mereka untuk menolak pembentukan federasi. Setiap orang tidak bodoh, Anda tahu. Hanya saja suku Tianhe mungkin tidak memikirkan apa yang akan dilakukan Federasi Longma selanjutnya. Perdana Menteri Tianhe melangkah selangkah demi selangkah. Lan Xuanyu tidak tahu rencana spesifiknya, tetapi dia bisa menebaknya sekarang karena klan Tianhe benar-benar sulit kali ini.